Oke Gus, sekarang kita akan mewawancarai seorang alumni dengan tema sukses. Halo. Halo. Mulai ya, Mbak. Maaf keundur-undur terus ya. Iya, Mbak, enggak apa-apa. Mulai ya, Mbak. Ya. Assalamualaikum, Mbak Dila. Waalaikumsalam. Kan pertanyaan pertama untuk wawancaranya, kan menurut biodata yang ada, Mbak SMA-nya di pesantren. Dan di pesantren itu pasti jauh dari orang tua. Bagaimana Mbak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan pesantren? Kalau misalkan ini jawabnya versi gimana nih? Versi santai atau versi formal? Versi santai. Versinya Mbak Dila gimana? Ya. Ya, kalau misalkan problem masalah jauh dari orang tuanya sih nggak masalah, soalnya emang sering gitu kan, emang sering kayak jauh tanpa orang tua gitu kan. Terus kalau masalah adaptasinya juga mungkin udah prepare dari awal, soalnya emang rencana mondoknya tuh dari SMP, cuman nggak jadi. Jadi kan ada orang yang mondoknya dipaksa orang tua, nah itu lebih susah tuh adaptasinya. Tapi kalau emang ada kemauan dari awal, itu mungkin lebih gampang adaptasinya. Tapi mungkin ada satu atau dua masalah gitu ya, yang bikin nggak betah gitu. Problemnya anak pondok tuh cuma satu, betah sama nggak betah aja. Biasanya Oke. yang masalahnya yang bikin nggak betah untuk Mbak Dila itu apa? Karena kita di pondok itu 24 jam melek tidur bareng teman, ya mungkin kalau kita nggak nyaman sama teman, ya itu yang bikin nggak betah. Kalau itu kalau menurut saya ya, soalnya kan, tapi ada temen aku tuh yang nggak betah karena pelajaran. Kan kaget tuh. Iya. Misalkan yang nggak pernah dapat pelajaran Arab yang kayak di pondok, tiba-tiba masuk pondok, nah kubu sorof, kan kaget juga tuh. Iya. Tapi kalau aku sendiri temen sih. Dan pertanyaannya yang kedua, masa SMA kan masa pendewasaan. Pernah nggak Mbak mikir ke depannya mau jadi apa, ataupun kalaupun udah ada Mbak khawatir nggak sesuai dengan keinginannya Mbak? Kalau itu namanya tuh quarter life crisis, dimana kita itu mengkhawatirkan masa depan kita, cita-cita kita gitu kan. Kalau dulu di masa SMA itu nggak ada mikir kayak gitu, paling mikirnya mau lanjut kemana tuh. Kalau cita-cita tuh udah terancang, nggak ada khawatir-khawatiran. Baru nanti kalau udah masuk fase kuliah, jadi kepikiran jurusan aku ini ntar blokernya apa ya, bisa nggak ya tembus di itu gitu sih. Kalau SMA enggak, karena ya tadi SMA itu masa senang-senang, jadi nggak bakal kepikiran kayak gitu. Atau Mbak pernah mikir capek juga ya jadi orang dewasa, harus inilah itulah gitu. Pernah nggak Mbak mikir kayak gitu? Capek, iya capek. Nggak mikir, emang ngerasain capek. Tapi kan harus dilawan juga. Kalau kata anak mahasiswa sekarang tuh kan banyak tuh mahasiswa yang capek minta nikah. Berarti dia nyerah dong. Harusnya kalau capek ya udah istirahat aja, nanti lanjutin lagi. Karena emang semua orang bakal capek, semuanya. Karena mau sukses tuh harus capek. Iya. Sekarang kan Mbak kuliah. Terus menurut Mbak jurusan yang Mbak sekarang ini sesuai nggak dengan karakternya Mbak? Kalau dipersenkan 70% sesuai, 30%-nya mungkin masih diambang-ambang ya, karena aku tuh jurusan hukum ekonomi syariah. Jadi kalau masalah, aku juga cita-cita pengen jadi wanita karir. Jadi insya Allah ini menjuru sama cita-cita aku nanti, jurusan aku. Kalau kesusahannya tuh gini,
mahasiswa hukum itu ambis-ambis, sedangkan aku dulu di pondok nggak terlalu ambisius kayak gitu. Jadi masuk ke dunia kuliah, masuk ke kelas, ke kampus, di antara mahasiswa hukum, jadi aku harus terbiasa buat jadi ambisius juga. Gitu. Kayak misalkan debat atau apa gitu ya. Suka debat lah. Ya, bener. Lanjut. Dan makin kesini, Mbak khawatir nggak bisa sukses atau enggak? Kan sekarang udah di kuliah kan? Dan menurut Mbak, apa sih arti sukses itu? Sukses itu kita ngegapai minat dan bakat kita, bukan cuman minat ya, tapi juga harus bakat. Jadi kita nggak bisa punya skill yang ini, tapi kita maunya yang ini. Itu kayak berbanding. Jadi minat dan bakat itu kalau bisa harus satu jurusan gitu. Dan kita bisa ngeraih itu jadi diri kita sendiri, nggak jadi orang lain. Dan yang pertama juga kita harus punya mimpi. Kalau punya Neng Ita, sekecil apapun kita harus punya mimpi. Biar misalkan kita bangun tidur nih, kalau kita nggak punya mimpi, kita bakal tidur lagi deh, ngapain. Kalau kita punya mimpi, jadi kita kayak keinginan buat bangun dan kejar mimpi itu. Mimpi sekecil apapun, tapi mimpi utamanya harus tetap mimpi masuk surga. Betul. Dan ada nggak sesuatu yang memotivasi Mbak saat Mbak down? Pernah nggak? Jadi Mbak itu tuh ingat kata nggak boleh down gitu, harus bisa. Ada nggak sesuatu yang memotivasi Mbak? Banyak sih. Kalau dari faktor kata-kata, ada dari pepatahnya Imam Syafi'i, kalau misalkan kita nggak mau nanggung susahnya kebodohan di masa muda, ya tanggung aja nanti susahnya gimana ya, kesusahan di masa tua gitu. Jadi harus capek, dan itu pun juga banyak kok tokoh yang dia tuh juga gagal di awal tapi nanti akhirnya sukses. Jadi gak usah netting aja, gak usah negative thinking. Kalau misalkan gak bisa deh kayaknya jadi ini, positive thinking aja. Setidaknya kalau misalkan kita nggak jadi apa yang kita inginkan, ada takdir yang lain gitu, asalkan kita mau berusaha, ikhtiar, berdoa gitu. Jangan cuma kayak aku mau jadi dokter tapi diem aja, kan nggak bisa kan. Kalau masalah ya ingat orang tua juga sih, yang ngebiayain ini. Orang tua mau anaknya itu pendidikannya lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Biar apa? Biar gak cuma ngebangkitin nama dia, juga nama orang tuanya juga, nama pondok, nama daerah. Semuanya tuh bakal, kalau aku jadi orang nih istilahnya, kalau aku sukses jadi orang, gak cuman aku yang bahagia, tapi semuanya tuh juga ikut kecipratan gitu kan. Sekolah, pondok, orang tua, teman-teman, semuanya. Iya, jadi ya udah itu. Kan ada pepatah tuh, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain gitu. Siapapun manusia itu, kayak gitu. Terus di masa depannya apa keinginan apa lagi yang mau Mbak capai? Keinginan yang gimana nih? Maksudnya cita-cita atau keinginan gimana? Cita-cita Mbak. Atau mau nikahnya di umur berapa Mbak? Planning kayak gitu sih, kalau nikah kan kayak orang nanya umur kan ya, jadi kita nggak tahu nikahnya itu kapan. Tapi kalau misalkan planning aku sendiri, aku selesain dulu S1, kerja. Kalau mungkin nanti dalam perjalanan kerja atau karir aku ada yang serius, ya udah nikah. Ya sebisa mungkin aku dapat izin buat melanjutkan pendidikan ke S2. Atau dalam masa kerja aku gak ada iming-iming ada cowok nih, ya udah lanjut S2 gitu. Intinya gini, wanita itu menurut aku, wanita itu cuma dihargai sama dua hal, pernikahan sama pendidikan gitu. Jadi ya kalau nggak nikah, lanjutin aja pendidikan kamu. Jadi kalau orang pintar, orang cantik tuh bakal kalah sama orang pintar.
Dan boleh Mbak kasih kata-kata motivasi untuk kita yang masih SMA gini Mbak, biar nggak gampang ngeluh gitu. Hmm, jangan berhenti ketika capek. Jadi kalau sampai kamu benar, wah nggak bisa dilanjutin nih, selesai. Dan apa? Selesai itu berarti kita udah, nauzubillah, meninggal dunia. Karena cebunya kita, hidup itu adalah koma. Titiknya kapan? Titiknya kalau kita udah balik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau koma tuh masih ada lanjutannya kan? Iya. Koma dilanjut lagi, koma dilanjut lagi. Itu. Jadi hidup kalian itu adalah koma. Mau sepanjang apapun paragrafnya, tetap koma. Titiknya nanti kalau udah kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Jangan putus asa karena nggak diterima di PTN favorit kalian. Nggak harus PTN favorit kalian yang bisa bikin kalian sukses. Banyak jalan. Misalkan mau berdoa sama usaha. Iya. Ya, udah Mbak, makasih untuk wawancaranya, makasih untuk kata-katanya, dan moga-moga bisa ketemu di lain hari. Makasih ya Mbak, makasih banyak. Iya. Anda. Ya.